Oke, terus ada pernah, ini aneh juga nih. Diduga korban santet. Ya. Meninggal di kos-kosan dalam keadaan tubuh seperti sudah meninggal berhari-hari. Oh iya. Padahal kematiannya belum nyampe setengah hari. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi itu kasusnya pernah saya share juga. Itu memang diduga sakit. Sakit. Terus waktu kematiannya itu belum ada 24 jam waktu dibawa. Nah, yang saya temukan itu ada belatung di salah satu bagian tubuhnya si korban inilah. Ya saya pernah cerita di bagian organ vitalnya. Nah terus saya mikir, loh kok bisa ya gitu. Ini masa gak ketahuan sih, padahal kemarin itu katanya sudah sakit lama. Ada salah satu ya rekannya lah, anggota keluarganya itu cerita memang dia mengeluh sakit. Ada temennya juga, dia bilang beberapa kali itu dia ke dokter, tapi cuma dibilang ini asam lambung nih gitu. Kecapean aja, banyak pikiran. Nah, tapi yang namanya belatung itu kan cuman biasa mengincar jaringan yang sudah busuk, Bang. Nah itu jaringannya semua masih fresh, dan waktu keluar belatung dari alat vitalnya itu, saya bilang ini dari mana ya gitu. Biasanya itu antara 48 jam, bahkan kelihatan nyatanya itu tuh ya sekitar 3-5 hari lah baru keluar belatung ini gitu. Sampai mikir, saya cari siklusnya, ada gak ya kira-kira dia gak sadar gitu. Tapi gak mungkin juga gitu, karena dia ke dokter, dia juga perempuannya itu tipikal yang sangat ya higienis ya, ngerawat tubuh lah gitu. Cantik sebenarnya. Tapi waktu di tempat saya itu memang udah pucat, tapi kelihatan lah rambutnya gitu. Walaupun beberapa sudah rontok, ini tipe perempuan yang merawat diri. Gak mungkin ada infeksi di alat kelamin, dia gak sadar sampai ada belatungnya itu. Nah terus? Setelah itu saya cerita ke pertemuan saya seperti ini, ada ya orang terdekatnya yang datang ke saya. Disitulah dia cerita, dokter saya boleh gak bicara berdua sama dokter? Boleh, tapi cuma berdua aja 4 mata, oke gitu. Saya cerita, dia berdua itu dia ngomong kalau si orang ini itu memang ya membuat sakit hati ada. Jadi istilahnya dia tuh pelakor. Kok istilahnya sekarang ya pelakor tanda petik gitu. Dia berpacaran dengan laki-laki yang sudah punya keluarga. Sudah sampai dilabrak ke rumahnya segala macam. Tapi dia tetap kekeh gitu. Tetap menjalin hubungan dengan si laki-laki ini. Sampai akhirnya sama keluarganya, kamu pilih misalkan kamu lanjut sama laki-laki ini, kamu jangan ke rumah ini gitu. Karena sudah membawa malu. Akhirnya dia pergi ya ditaruh di sebuah ya kos-kosan, menganggapnya kos-kosan di situ. Dan beberapa kali si laki-laki ini datang gitu, kadang sampai nginep. Susahnya gitu sih Mas, karena kos-kosannya itu individual sekali, kos-kosan bebas. Penjaga kosnya juga yang asal dia bayarnya teratur, ya udahlah gitu, masa bodoh mau tamunya siapa aja. Nah terus katanya selama beberapa bulan terakhir itu dia ngeluh sakit, ngedrop tiba-tiba aja. Betul-betul cepat sih prosesnya. Dia ke rumah sakit, dia ke klinik, itu udah gak ada yang tahu sakitnya apa gitu. Hasil labnya tuh gak ada yang mengarah ke sakit tertentu lah. Sampai dia bilang, oh ini asam lambung aja kali, dikasih obat segala macam gitu. Ya gak sembuh-sembuh. Sampai tiba-tiba itu dia udah mungkin ada feeling ya. Dia bilang ke saudaranya, kayaknya waktuku udah gak lama, kamu bisa gak kesini? Aku cuma minta nanti kamu urus jenazahku ya, kalau gak ada orang yang pengen ngurus jenazahku. Gitu. Udah, terus si saudara ini ke situ, ternyata dalam keadaan sudah meninggal. Padahal malamnya itu dia sempat keluar, ngambil makanan di bawah, masuk kamarnya lagi. Berarti kan ada bukti dia meninggalnya itu belum ada 24 jam. Tapi saat itu ya si keluarga ini bilang, saya ceritain ke dokter cuman buat ya biar dokter tahu gitu. Biar ya jadi pelajaran buat kita semua gitu. Jangan jadi pelakor. Ya pokoknya kebahagiaan yang kita dapat dengan menyakiti orang lain pasti ujungnya gak akan mengenakan.